Saya Ernawati dengan NPM 120204210038. Kemudian saya Regita Lutfi Anjani dengan NPM 120204210045. Dan saya Zahra Maudia Rahma dengan NPM 120204210043. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu resiko. Resiko, menurut Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 577/PMK 01/2019 tentang manajemen resiko di Kementerian Keuangan adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Definisi risiko menurut KMK nomor 577/PMK 01/2019 sedikit berbeda dari definisi risiko menurut peraturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 171/PMK 01/2016, di mana dalam peraturan ini risiko diartikan hanya peristiwa yang berdampak negatif saja. Perubahan definisi ini mengikuti Organisasi Standar Internasional atau ISO, di mana resiko dapat bermakna atau berdampak negatif dan positif. Dalam konteks negatif, resiko berarti risk, sedangkan dalam artian positif, resiko bermakna opportunity. Resiko bermakna opportunity ini dapat berupa opportunity loss, yaitu sebuah kondisi merugi yang berasal dari hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan di masa depan karena terabaikannya waktu atau momen tertentu. Lalu selanjutnya, berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa risiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik berdampak negatif atau sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi, maupun berdampak positif, sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi. Selanjutnya, terdapat definisi menurut para ahli. Di antaranya ada Vaughan and Vaughan tahun 2013, menyatakan resiko merupakan sebuah kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan dari hasil yang ingin diinginkan ataupun diharapkan. Selanjutnya, ada Arthur, Williams, dan Richard menyatakan resiko merupakan sebuah variasi dari hasil-hasil yang terjadi atau dihasilkan selama periode tertentu. Dan yang terakhir, ada menurut William dan Haynes pada tahun 1985 menyatakan bahwa resiko merupakan variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu dalam kondisi tertentu. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian yang mana risiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Di sini perbedaan risiko dengan ketidakpastian yaitu yang pertama, risiko adalah peluang bahwa hasil aktual suatu investasi akan berbeda dari hasil yang diharapkan. Sedangkan ketidakpastian adalah kurangnya kepastian tentang suatu peristiwa. Yang kedua, dalam risiko, hasil potensial diketahui, tetapi dalam ketidakpastian hasil potensial tidak diketahui. Yang ketiga, risiko dapat diukur dan dikuantifikasikan menggunakan model teoritis, tetapi untuk ketidakpastian tidak dapat diukur. Selain itu, risiko dapat dikendalikan jika tindakan yang tepat diambil pada waktu yang tepat. Namun, untuk ketidakpastian berada di luar kendali kita sebagai manusia. Kemudian, perbedaan antara risiko murni dengan risiko spekulatif, yang mana risiko murni merupakan risiko yang muncul tanpa disengaja atau di luar kontrol kita sebagai manusia, berbeda dengan risiko spekulatif yang mana muncul dengan sengaja berdasarkan pilihan yang kita ambil secara sadar demi memperoleh keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, risiko murni yaitu mengalami kerugian atau tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Berbeda dengan risiko spekulatif yang mendapatkan keuntungan, mengalami kerugian ataupun tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang ketiga, risiko murni itu bisa diasuransikan. Lain halnya dengan risiko spekulatif yang mana tidak bisa diasuransikan, hanya bisa diminimalisir dengan teknik diversifikasi atau derivatif. Lalu selanjutnya ada contoh resiko dalam PT Unilever Indonesia dan jenis klasifikasinya. Yang pertama yaitu ada perubahan nilai mata uang dapat berfluktuasi secara tajam dan berdampak secara signifikan pada kinerja bisnis. Nilai tukar
yang tidak stabil juga dapat mengakibatkan naik turunnya harga bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk Unilever. Nah, pada peristiwa ini dapat diklasifikasikan sebagai risiko sistematis. Lalu yang kedua, ada kondisi ekonomi yang terus berubah dapat mengakibatkan menurunnya permintaan konsumen untuk produk Unilever yang dapat mempengaruhi satu negara atau lebih di dalam satu kawasan atau bahkan secara global. Nah, pada peristiwa ini dapat diklasifikasikan sebagai risiko ekstern. Lalu yang ketiga, pada proses manufaktur Unilever Indonesia juga ada resiko bahan baku terkontaminasi secara sengaja maupun tidak sengaja atau cacat produk lainnya. Risiko ini dapat disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan peralatan, atau faktor lainnya. Nah, pada peristiwa ini dapat diklasifikasikan sebagai risiko intern. Contoh selanjutnya yaitu, dengan peraturan ketenagakerjaan yang terus berubah-ubah, PT Unilever wajib menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan dan serikat pekerja. Gangguan terhadap hubungan industrial dapat mempengaruhi kegiatan operasional, biaya, dan reputasi dari PT Unilever. Ini merupakan contoh dari resiko murni. Contoh selanjutnya yaitu, pertumbuhan dan profitabilitas yang berkesinambungan dari bisnis Unilever bergantung pada kekuatan dan pengembangan kategori, area, penjualan, dan portofolio saluran penjualan secara terus-menerus. Jika Unilever tidak terus-menerus membuat investasi strategis yang sehat, mereka dapat kehilangan peluang untuk pertumbuhan margin yang lebih lanjut. Ini merupakan contoh dari klasifikasi resiko spekulatif. Itulah pembahasan mengenai konsep risiko dari kelompok 2 mata kuliah praktikum manajemen risiko. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you, see you next video. Bye!